Metode berikutnya yang bisa digunakan oleh perusahaan di sisi pegawai yaitu pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Untuk net basis ini, kewajiban pajak yang harusnya dibayar oleh pegawai itu semuanya dibayar oleh perusahaan. Kelebihan dari metode ini, yang pertama, take home pay-nya sama dengan yang dijanjikan. Yang kedua, nilainya bulat, dan apabila ada tambahan penghasilan, maka pajaknya akan ditanggung oleh perusahaan. Adapun kekurangannya, yaitu pegawai atau wajib pajak tidak bisa memastikan apakah dibayar atau enggak. Kemudian yang kedua, biasanya pegawai itu tidak akan mendapatkan tambahan penghasilan karena sudah diberikan berupa tunjangan pajak. Sebenarnya bukan tunjangan pajak ya, tapi pembayaran pajak oleh perusahaan. Apabila kita masih menggunakan Tuan Doli, di sininya masih sama, nanti bisa dicek ya, penghasilan brutonya masih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian PPh terutang sebulannya juga sama. Yang membedakan ada di tunjangan pajaknya. Dan tunjangan pajak yang sebesar 1.238.000 itu dibayar full oleh perusahaan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pada take home pay-nya. Kita lihat take home pay-nya menjadi 18.090.000. Karena di sini tidak ada komponen pembayaran PPh pasal 21. Karena sudah dibayar perusahaan. Ya, take home pay lebih besar karena pajak dibayar perusahaan. Ya. Kalau dibandingkan dengan gross method 16.800.000, kalau pakai net method 18 juta. Kemudian yang ketiga, pajak ditanggung oleh perusahaan dan sisanya oleh pegawai. Jadi untuk metode tunjangan pajak ini, pajak dibayar sebagian oleh perusahaan. Biasanya sebagian besar ya, atau tergantung dengan kebijakan perusahaannya. Jadi metode ini menjadikan pegawai itu tidak membayar pajak secara full karena ada subsidi sebagiannya oleh perusahaan. Kemudian kelebihan ya, dari metode ini yaitu menjadi tinggi brutonya, take home pay-nya juga menjadi lebih tinggi, jumlah take home pay-nya bulat. Adapun kekurangan, pegawai itu tetap harus membayar kekurangan pembayaran pajaknya. Berbeda dengan net basis tadi ya. Kalau dengan net basis itu tidak perlu membayar lagi. Kemudian yang kedua, mendapatkan tambahan penghasilan namun tidak berbentuk uang yang diterima, yaitu berupa tunjangan pajak. Kita kembali lagi ke Tuan Doli. Nah, untuk metode tunjangan pajak ini di sini ada perbedaan. Inilah yang disebut sebagai tunjangan pajak ya, yang dibayarkan perusahaan dengan nilai yang sama sebelum diberikan tunjangan pajak 1.238.500.
Jadi yang 1.200.000 itu sebenarnya PPh pasal 21 ya. Yang ini. Itu dijadikan tunjangan. Jadi kalau PPh-nya dengan menggunakan net itu di bawah, kalau menggunakan tunjangan pajak itu di atas, sehingga menambah penghasilan brutonya. Jadi ini bertambah. Maka otomatis penghasilan kena pajak pun juga akan bertambah. Dan tentu otomatis juga PPh terutang sebulan pun menjadi bertambah. Namun karena yang dibayarkan itu berbeda, ya. Karena yang dibayarkan itu 1.200.000, yang diberikan tunjangan 1.238.500, maka si pegawai itu hanya membayar selisihnya aja. Jadi di sini pegawai tetap membayar meskipun kecil. Jadi ini PPh yang terutang itu bertambah karena penyebabnya adalah, ya, ini komponen PPh bertambah, komponen penghasilan maksud saya, komponen penghasilan bertambah, yaitu tunjangan pajak, ya, membuat pajak terutang juga ikut bertambah. Seperti itu. Dampaknya juga kepada take home pay-nya menjadi bertambah juga. Ini lebih besar. Kenapa? Karena sebagian pajak dibayar oleh perusahaan. Seperti itu. Itu untuk metode yang kedua. Metode yang ketiga yaitu tunjangan pajak. Apabila kita bandingkan dengan net method, itu lebih besar tunjangan pajak. Karena tunjangan pajak itu menambah penghasilan, tapi pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Itu penyebabnya. Namun, dalam menentukan tunjangan pajak ini adalah perusahaan. Jadi kemungkinannya bisa berdasarkan perhitungan yang sama sebelum diberikan pajak, atau di sini perusahaan memiliki kebijakan khusus. Berapa tunjangan yang akan diberikan. Misalkan untuk tuan doli 1 juta atau 1.500.000 atau berapa. Itu tergantung dari perusahaannya. Jadi kembali lagi kepada kebijakan si perusahaan.